Selamat pagi semuanya Bapak Ibu Saudara yang saat ini ada di rumah. Hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab 1 Korintus 9 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-23. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara semua. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Nah, melalui pembacaan ayat firman Tuhan ini, satu hal yang saya pelajari adalah Rasul Paulus mau agar kita bisa melakukan adaptasi dengan kehidupan yang terjadi di sekitar kita. Itu sebabnya dikatakan Rasul Paulus, demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi. Rasul Paulus meleburkan atau menempatkan dirinya sesuai dengan keadaan di mana dia berada. Dengan kata lain, Rasul Paulus beradaptasi dengan lingkungannya untuk memenangkan jiwa bagi Injil. Maka Rasul Paulus rela menjadi hamba sekalipun dia bukan seorang hamba. Dia mau mengikuti kehidupan di sekitarnya. Saudara tidak bisa memberitakan Injil kepada anak muda jikalau menggunakan gaya-gaya seperti orang tua. Betul nggak? Ya, saudara harus datang dengan mereka, mengikuti gaya mereka. Lepas jasnya, ganti pakai jaket, ya kan? Kalau perlu pakai topi, pakai celana jeans yang sobek. Kalau nggak sobek, disobekin aja, ya kan? Pakai sepatu boot. Baru saudara bisa diterima dalam lingkungan mereka. Begitu juga sebaliknya. Kalau saudara memberitakan Injil kepada orang tua, maka engkau tidak bisa menggunakan gaya anak muda. Saudara harus mengikuti gaya orang tua. Ya, pakai baju yang rapi, sisir rambut disisir dengan rapi, lalu kemudian tata bahasanya, bicaranya diatur, iya kan? Baru saudara bisa masuk dalam lingkungan mereka. Betul apa betul? Bukan hanya memberitakan Injil, saudaraku. Dalam kehidupan sehari-hari, kita semua harus bisa beradaptasi. Saya beritahu ya, cuma orang yang bisa beradaptasi dengan keadaan yang dapat berhasil hidupnya. Seperti saat ini, keadaan memaksa kita untuk sementara tidak keluar rumah dan berkerumun. Dan kalau saudara cepat bisa beradaptasi dengan keadaan, engkau tetap tinggal di rumah, maka kemungkinan besarnya saudara selamat. Tapi jika saudara tetap memaksakan dirimu untuk keluar rumah, engkau tidak bisa beradaptasi, engkau tetap berkerumun, maka kemungkinan besar engkau bisa tertular COVID-19. Betul apa betul? Kenapa jumlah terus bertambah setiap hari, semakin bertambah? Karena mereka tidak dapat beradaptasi dengan keadaan yang sedang terjadi. Disuruh jangan berkerumun, dia bikin itu pesta pernikahan, ya kan? Mayat korban COVID-19 udah ditutup plastik rapi-rapi dari rumah sakit, dibuka, diciumin tuh mayat, ya kan? Akhirnya apa yang terjadi? Satu kampung ODP. Halo? Bagaimana bisa cepat berhasil mengatasi pandemik kalau seperti itu hidupnya? Betul apa betul? Disuruh pakai masker, tetap aja banyak yang masa bodoh, ya kan? Saya pergi ke pasar, saudaraku, banyak juga yang nggak pakai masker.
Betul, mati hidup itu di tangan Tuhan. Tapi tolong kalau mau mati, mati aja sendiri. Jangan ngajak-ngajak orang. Ya kan? Kalau mau sakit, sakit aja sendiri. Jangan nular-nularin orang. Betul Pak, betul? Saya kasih tahu. Keselamatan yang datang dari Tuhan akan segera tiba. Itu betul. Tapi Tuhan mau saudara dan saya untuk sementara ini tinggal diam di rumah. Dan berdoa. Ketika Allah hendak membebaskan umatnya dari penindasan Mesir, Allah minta mereka tetap tinggal di rumah. Karena Allah hendak mendatangkan maut bagi bangsa Mesir. Mereka diminta untuk menandakan rumahnya masing-masing dengan darah anak domba. Supaya ketika malaikat maut itu lewat, mereka nggak ikut binasa. Ini pesan yang Allah ingin sampaikan hari ini kepada umatnya. Allah mau kita semua tinggal di rumah, diam di rumah, dan berdoa. Saudara dan saya harus bisa beradaptasi dengan keadaan. Usahakan semaksimal mungkin untuk bekerja dari rumah. Kecuali kalau memang terpaksa nggak bisa, ya kan? Ikutin aturan. Jaga jarak, pakai masker, sering-sering cuci tangan. Dan bagi pengusaha, harus bisa beradaptasi. Lakukan penyesuaian-penyesuaian yang bisa dilakukan. Izinkan karyawannya bisa kerja di rumah, tetap di rumah. Anggap ini sebagai sebuah pelatihan. Karena ke depan dunia usaha juga akan berubah. Banyak anak-anak muda nantinya yang ingin kerja, mereka akan cari kerjaan yang bisa memberikan kebebasan. Di mana mereka bisa bekerja di mall, ya kan? Walaupun mereka di mall, walaupun mereka bekerja, tapi mereka bisa tetap di mall. Ya, coba perhatikan dunia pendidikan sekarang. Dunia pendidikan sudah mulai berubah. Zaman kita dulu, kalau kita belajar di mana? Di rumah, betul nggak? Paling jauh di mana? Di rumah teman, belajar bersama. Sekarang mereka belajar bersama di mana? Di mall. Betul Pak, betul. Ini akan membawa pergeseran dalam dunia usaha nantinya. Nah, pengusaha yang tidak bisa berubah, mereka akan kesulitan mencari tenaga kerja. Dan untuk bisa beradaptasi, untuk bisa cepat berubah, maka diperlukan hati yang lembut. Hati yang keras sulit untuk beradaptasi, sulit untuk berubah. Waktu saya mandi, saya memperhatikan air. Ternyata air itu mengikuti bentuk wadahnya. Ketika air itu ditampung di sebuah ember, maka air itu membentuk sebuah ember. Ketika air itu ditaruh di sebuah gelas, maka air itu mengikuti bentuk gelas. Ketika air itu ditaruh dalam botol, maka dia akan berbentuk botol. Beda dengan es. Es sekalipun berasal dari cairan, sama-sama cairan, tapi dia nggak bisa mengikuti. Kenapa? Karena es itu keras. Betul Pak, betul? Nah, bagaimana caranya supaya es ini bisa mengikuti? Maka dengan dipaksa untuk menjadi cair. Dengan cara dipanaskan. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita. Kalau kita nggak bisa cepat beradaptasi dengan lingkungan yang sedang terjadi, maka lingkungan yang akan memaksa kita berubah dengan cara dipaksa. Saya sertakan sebuah video yang terjadi di Italia. Saudara bisa lihat ini. Bagaimana orang-orang ditangkepin, digebuk. Ya, kenapa? Karena mereka nggak bisa mengikuti peraturan yang ada. Mereka nggak bisa beradaptasi dengan keadaan yang terjadi. Mereka diminta untuk tidak berkerumun, tetap berkerumun, ya kan? Akhirnya dipaksa untuk berubah dengan cara sakit, saudaraku. Nah, sekarang ada dua cara untuk kita bisa berubah. Pertama, dengan sukarela kita beradaptasi dengan cepat. Yang kedua, keadaan yang akan memaksa kita untuk berubah dengan cara yang sakit tentunya. Pilihan di tangan saudara.